Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Devi Khairunisa, selaku moderator dari kelompok 9. Bersama rekan saya, Fani Liasari, Lailatul Hasanah, Meldiana Lestari, dan Wahyu Ardiansyah. Di sini kami akan mempresentasikan tugas mata kuliah pengantar pendidikan dengan dosen pengampu, Ibu Siti Khairiyah MPD. Materi yang akan kami sampaikan bertema permasalahan pendidikan di Indonesia dan bersubtema A. Faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan masalah pendidikan di Indonesia. B. Permasalahan aktual pendidikan dan penanggulangannya. Baik, untuk mempersingkat waktu, saya persilahkan Wahyu Ardiansyah untuk menyampaikan materi. Faktor-faktor yang mempengaruhi berkembangnya masalah pendidikan di Indonesia. 1. Perkembangan iptek dan seni. A. Perkembangan iptek. Terdapat hubungan yang erat antara pendidikan dengan iptek, ilmu pengetahuan dan teknologi. Ilmu pengetahuan merupakan hasil eksplorasi secara sistem dan terorganisir mengenai alam dan semesta. Dan teknologi adalah penerapan yang direncanakan dari ilmu pengetahuan untuk memenuhi kebutuhan hidup masyarakat. B. Perkembangan seni. Kesenian merupakan aktivitas berkreasi manusia, secara individual ataupun kelompok yang menghasilkan sesuatu yang indah. Berkesenian menjadi kebutuhan menjadi hidup manusia. Melalui kesenian, manusia dapat menyalurkan dorongan berkreasi yang bersifat orisinil, bukan tiruan, dan dorongan spontanitas dalam menemukan keindahan. 2. Laju pertumbuhan penduduk. Masalah kependudukan dan kependidikan bersumber pada dua hal, yaitu A. Menurut Emil Salim, Conny R. Seniawan 1991-18, gambaran pertumbuhan penduduk adalah sebagai berikut. Dari sekarang hingga abad 111, terus-menerus bahan pendudukan akan terjadi pertambahan jumlah penduduk meskipun gerakan berhasil. Sebabnya karena tingkat kematian menurun lebih cepat, yaitu sebesar 4,5% dari turunnya fungsi kelahiran, yaitu dengan bertambahnya jumlah penduduk, maka penyediaan prasarana dan sarana pendidikan akan hidup manusia melalui kesenian semakin bertambah. B. Penyebaran penduduk. Penyebaran penduduk di seluruh pelosok tanah air tidak merata. Ada daerah padat penduduk, terutama di kota-kota besar, dan daerah yang penduduknya jarang, yaitu di daerah pendalaman, khususnya di daerah terpencil yang berlokasi di pegunungan dan pulau-pulau. Sebaran penduduk seperti digambarkan itu menimbulkan kesulitan dalam hal penyediaan dan penempatan guru. Perlu juga diperhitungkan dengan adanya arus perpindahan penduduk dari desa ke kota, urbanisasi yang terus-menerus terjadi. Peristiwa ini menimbulkan pola yang dinamis dan labil yang lebih menyulitkan perencanaan penyediaan sarana pendidikan. 3. Aspirasi masyarakat. Pendidikan dianggap memberikan jaminan bagi peningkatan taraf hidup dan pendidikan di tangga sosial. Sebagai akibat dari meningkatnya aspirasi terhadap pendidikan, maka orang tua mendorong anaknya untuk bersekolah, agar nantinya anak-anaknya memperoleh pekerjaan yang lebih baik daripada orang tuanya sendiri. 4. Keterbelakangan budaya dan sarana kehidupan. Keterbelakangan budaya adalah suatu istilah yang diberikan oleh sekelompok masyarakat yang menganggap dirinya sudah maju kepada masyarakat lain pendukung suatu budaya. Kebudayaannya dipandang sebagai suatu yang bernilai dan baik, terlepas dari kenyataan apakah kebudayaannya tersebut tradisional atau sudah ketinggalan zaman. Pendidikan mempunyai misi sebagai transformasi budaya. Dalam hal ini adalah kebudayaan nasional, sebab sebagai sistem pendidikan yang tangguh adalah yang bertumpu pada intinya sehingga tidak pernah ketinggalan zaman. B. Permasalahan aktual pendidikan dan penanggulangannya. 1. Permasalahan aktual pendidikan di Indonesia. Pendidikan selalu menghadapi masalah, karena selalu terdapat kesenjangan antara apa yang diharapkan dengan hasil yang didapat dari proses pendidikan.
Permasalahan aktual berupa kesenjangan-kesenjangan yang pada saat ini kita hadapi dan terasa mendesak untuk ditanggulangi. Beberapa permasalahan aktual pendidikan antara lain: A. Masalah keutuhan pencapaian sasaran. Di dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional Bab 2 Pasal 4 telah dinyatakan bahwa tujuan pendidikan nasional adalah mengembangkan manusia Indonesia seutuhnya. Jadi konsepnya sudah cukup baik. Tetapi di dalam pelaksanaannya, pendidikan efektif belum ditangani sebagai mestinya. B. Masalah kurikulum. Masalah kurikulum meliputi masalah konsep dan masalah pelaksanaannya. Yang menjadi sumber masalah ini ialah bagaimana sistem pendidikan dapat membekali peserta didik untuk terjun ke lapangan kerja dan memberikan bekal dasar yang kuat untuk perguruan tinggi. C. Masalah peranan guru. Peranan guru dalam meningkatkan prestasi belajar sangatlah penting. Bukan hanya itu, guru menundukkan dirinya hanya sebagai bagian dari sumber belajar. Dari sisi kebutuhan murid, guru tidak mungkin seorang diri melayaninya. Untuk memandu proses pembelajaran murid, ia dibantu oleh petugas lainnya seperti konselor, pustakawan, laboran, dan teknisi sumber belajar seperti buku-buku, museum, dan lain-lain. 2. Upaya penanggulangannya. Berikut adalah upaya penanggulangannya. Yang pertama, pendidikan efektif perlu ditingkatkan secara terprogram. Tidak cukup berlangsung hanya secara insidental saja. Yang kedua, pelaksanaan ko dan ekstrakurikuler diperkerjakan dengan penuh kesungguhan dan hasilnya diperhitungkan dalam menetapkan nilai akhir ataupun pelulusan. 3. Pemilihan siswa atau kelompok yang akan melanjutkan belajar ke perguruan tinggi dengan yang akan terjun ke masyarakat merupakan hal yang prinsip karena pada dasarnya tidak semua siswa secara potensial mampu belajar di perguruan tinggi. Keempat, oleh karena itu perlu disusun rancangan yang mantap untuk itu. Misalnya antara lain sekolah menengah kejuruan tingkat atas diperbanyak dengan berbagai jenisnya. Di segi lain, pendirian perguruan tinggi swasta dibatasi dan akreditasi terhadap PTS diperketat. Dan yang terakhir, pendidikan tenaga kependidikan, prajabatan dan dalam jabatan perlu diberi perhatian khusus. Oleh karena tenaga kependidikan khususnya guru menjadi penyebab utama lahirnya sumber daya manusia yang berkualitas untuk pembangunan. Baik, mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Apabila ada salah-salah kata dalam kami melakukan presentasi, kami mohon maaf. Dan apabila ada yang kurang jelas, dapat ditanyakan pada sesi tanya jawab. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.